Oh niki perorangan. Sing nonton omah-omah niku. Yes, episode berikutnya setelah kita menemukan bukitnya Saya niki Pak. yang mau dijadiin flying fox, istilahnya destinasi. Oh niki. Sing Start seberang atau kali finish niki. ATV juga bisa gitu ya. Oh niko. Wahana lah ibaratnya, tempat wahana bukit yang sudah dibeli Oke, oleh perorangan. Nah ini kita bilang ketemu warga sekitar, kita juga istilahnya bukan basa-basi ya, tapi kita juga silaturahmi, juga kita tanya-tanya informasi dan sebagainya, apakah ini bukit memang milik perorangan atau milik perhutani dan sebagainya. Ya pengetahuan warga sekitar lah, biar tidak apa ya namanya iki kok ono cah motor kok dalan ini sakarep dhewe dan sebagainya, untuk menanggulangi hal-hal seperti itu. Jadi memang biar sama-sama ya sama-sama bahagia lah, sama-sama enak. Para warga juga masih bisa mencari pakan ternak, kita juga tidak mengganggu aktivitas mereka dan sebagainya lah. Oke, kita teruskan lagi. Wah, ini kita karena kemarin episode kemarin kan kita putuskan untuk dibalik metodenya, yaitu menemukan bukitnya dulu yang sudah ada clue-nya, yaitu sebuah gondola yang berwarna hijau. Nah, di situ kita cari dulu bukitnya yang tepat, yang mana sih bukitnya gitu ya. Karena yang mengerti kan Mas Ruli clue-nya itu apa gitu ya. Setelah kita temukan, nah baru kita cari menghubungkan jalur rute yang bisa dipakai ATV gitu ya, yang mungkin nanti yang pengelolanya kemungkinan nanti akan dikelola oleh Mas Ruli itu sendiri. Nah, untuk kelola off-road, semi off-road ATV-nya. Jadi mungkin ada Mas Ruli ya itu dipaketkan sama flying fox dan sebagainya. Nah, ini yang nanti yang mengakomodir adalah Mas Ruli itu sendiri, Mas Rulinya sendiri. Nah, di sini kali ini pas banget ya kalau buat ATV slow kalem gitu ya, open track gitu ya. Jadi enak, itu enggak ekstrim tapi ya wah sahdu banget gitu ya. Jadi enak itu ya ini. Nah bincang-bincang Mas Ruli juga sudah mulai kepikiran konsep paket wisatanya gitu ya. Alright, nah ini kita meneruskan rute jalur yang sudah kita mapping di hari pertama, di episode pertama lah, maksudnya episode pertama, episode kedua kita sudah mapping rekam jalur yang sederhana. Nah ini aku bawa ke sini nih, sebuah sungai yang sering dilewati teman-teman trail gitu ya, yang menurutku sih sangat aman gitu ya, dan sangat apa ya, untuk ATV pun sangat aman sekali gitu ya untuk dilewatin walaupun nyebrangin sungai gitu. Nah, ini kan aman banget. Ini aku cek kedalamannya jeglong-jeglong apa ora, jadi aku pelan-pelan sekali. Oke, yes, so ternyata aman sekali dan sangat bisa diakses lah. Nah bisa diakses dan nanti mungkin akan bisa bekerja sama dengan warga sekitar dan sebagainya lah. Karena kalau kita lihat itu memang aku sering lewat sini ya istilahnya untuk jual purpose gitu ya, karena jalur sungai ini sering dilintasi oleh warga sekitar, atau kita teman-teman bisa lihat sendiri, bisa Orang lunyu itu baju, bisa untuk mandi dan sebagainya. Warga masih memanfaatkan air ini, jadi air sungai ini. Jadi sebisa mungkin nanti mungkin bisa mengajak warga-warga sekitar untuk mengakomodir jembatan inilah ibaratnya. Nah, jembatan sungai ini jangan diperbagus, malah di ngono wae, cuman ditotong meneh loh. Mungkin bisa dilebarkan atau bagaimana nanti kedepannya mungkin ya Mas Ruli nanti biar yang mengakomodir. Nah ini kan sangat bagus sekali kalau untuk ATV, kan lumayan cocok banget ya. Nah, mungkin nanti kita hanya survei aja nanti untuk lintasannya kan nanti ada pengecekan ulang apakah
apakah melewati apa namanya perkebunan warga apa enggak. Kemudian ya kita tetap izin lah ibaratnya kalau memang mau dijadikan rute wisata lah ibaratnya seperti itu. Apakah kita melewati macam seperti ini, apa kita melewati perkebunan perorangan atau milik petani atau dan sebagainya lah. Nah misalnya kita tetap izin atau bagaimana, itu nanti kan ada recheck dan rechecknya di kemudian hari, apakah ini jadi di apa namanya pakai apa enggak, nanti biar Mas Rudi yang nah ya lawan apik banget iki Gus, istimewa banget. Biasanya dilintasi anak-anak trail di sini. Oke, alright. Jadi kita cari jalan tembus dari bukit yang episode yang kemarin, ini menembus kembali ke Glempengnya. Jadi ini nanti kemarin kan dari episode 1, 2, 3, 4 itu kan kita sudah ngublek. Nah kita sudah rekam semuanya, bisa nanti di apa namanya dijahit. Nah mana yang dekat, kemudian bisa kita hitung per kilonya berapa kilometer dan sebagainya, apakah ada obstacle atau apa namanya terlalu curam atau ekstrim atau itu fun hanya seperti ini, landai-landai seperti ini kan mantep banget ini. Kalau buat ATV wes jis ya, sejuk segar ya loh, sejuk segar, tidak resiko ya, pas banget kalau buat wisata. Nah, apalagi kalau surveinya nggak pakai motor trail gini, kita surveinya sudah pakai ATV. Wes syadune pol-polan wes ya loh, cukup lumayan open track gitu ya, open track. Jadi nggak apa namanya nggak beresiko kanan kirinya, nggak jeglong atau nggak ada terasering atau jurang, itu nggak ada. Menurutku sih sangat worth it sekali. Nah ya kan masih jos. Yes, ini aku masih apa namanya reading map satelit. Jadi aku harus menemukan akses yang dekat, safety dan tembus. Nah, piye dekat, safety, tembus loh. Piye ya. Dekat, safety, tembus. Nah, wis. Jadi untungnya aku sudah terbiasa apa ya namanya baca kontur dari satelit ya. Jadi apa namanya ketika ada pepohonan hijaunya itu seperti apa, warna hijaunya itu warna apa, itu sedikit banyak ya meleset sithik iki mesti ana dalane. Oh iki sing ora ana dalane, iki ana dalane gitu ya. Nah kan ini kan open track terus, jadi bisa dilihat dari satelit pun bisa. Kalau yang bisa sudah terbiasa baca sih seperti aku ini sudah terbiasa. Ini kan kalau di satelit nggak kelihatan ini jalannya, ketutupan daun-daun ini, apa daun-daun jati ini, jadi nggak kelihatan kalau di satelit. Yes ya lah, tembus. Nah, oke. Yes, kita cari jalannya. Nah, kita cari jalannya ya. Nah ini mungkin yang perlu apa ya namanya, ini aku sempet ragu sih sebenarnya, cuman memang apa nanti coba ini sempet ragu karena mungkin ini apa namanya ya jalurnya ada di single track ya toh, di single track cuman kelihatannya masih bisa lah, masih bisa di apa namanya dilewatin. Ini aku baca map lagi. Nah nanti kita nggak apa-apa lah turun ternyata jalurnya cukup lebar. Mungkin ini jalur yang sering dipakai petani untuk motor ya. Ternyata jalurnya cukup lebar juga, jadi nggak apa namanya, ada tepak-tepak rodane lah ibaratnya, tepak-tepak roda. Nah ini jalurnya
kondisinya cukup apa ya, bisa dikatakan cukup mumpuni lah kalau untuk ATV masih masuk. Nah, nanti biar koordinasi dengan warga sekitar. Nah, ya toh. Setelah kita mapping, ini Mas Uli juga aku tanyai, masuk nggak ini? Oh masuk, oh Mas, oke. Nah, nanti kita mapping lagi yang benar, kita ublek lagi rekaman apa jalur yang sudah kita lewati, jalan-jalan rute-rute yang sudah kita lewati seperti ini. Ini kita nanti akan tembus yang paling dekat yang mana, paling efektif, paling asik, variatif gitu ya. Yes, ya pokoknya. Ada Mas lewat kene, Bro. Wes, Wes oh. ande mangkat kok kene. Oh, harus nyambung. Ande mos dono, wis sambung kabeh. Nyambung apa? Kan jalan mitase iki mau. Ande mau kan terus 12 dono to. Iki metu aspal iki. Terus iki Mas sing lagi entus ade lewat? Iki. Oh, kuwi sing lagi entus. Oh, wis nyedat semono ya san ya. Nek mau dibelok ngiri, tembusnya kampung sing dhewe ngaspal mau. Oh. Wis tekan penuh ki men. Nah, Glampinge ya. gampinge. Nah, kita menuju back home, istilahnya back ke tempat campingnya. Campingnya cukup menarik gitu ya, fasilitasnya cukup bagus, bersih. Mungkin nanti ada beberapa spot-spot satwa atau mini zoo yang nanti akan dibuat mini zoo di seputaran campingnya. Bisa juga untuk istilahnya wisata satwa gitu. Nah, selain itu wisata adrenalinnya adalah flying fox, kemudian dilanjut dengan wisata off-road tipis-tipis menggunakan ATV ya. Mungkin lain waktu kalau misalnya kita sudah diublek sama Mas Uli dan Mas Uli sudah apa namanya confirm dengan pemilik tanah, pemilik bukit, pemilik camping, mungkin sudah ada ATV-nya, ini mungkin bisa disentuh oleh Mas Uli menggunakan ATV langsung gitu ya. Jadi apakah safety untuk dilewatin dan sebagainya mungkin akan disurvei lagi langsung menggunakan ATV-nya. Nah, ini kita balik ke glamping, memastikan bahwa bukit yang kita datangi, istilahnya yang kita fixkan itu apakah benar apa enggak gitu. Jadi kita balik ke mana, gondolanya yang dimaksud Mas Uli adalah yang bisa buat yang nanti akan rencananya dibikin flying fox itu apakah benar menuju ke bukit yang kita datangin gitu. Nah ya toh, ya makanya itu kita harus ngecek keduanya. Jadi ke bukitnya juga kita view-nya kita benerin, oh memang ini bukit yang benar. Kemudian rute sudah kita buat semua. Nah dibalik sekarang kita harus ngecek dari gondolanya. Nah gondolanya apakah memang dari gondola itu yang bukit yang kita datangin tadi itu benar gitu. Nah ini kita cek lagi. Oke ya. Jadi untuk rute ATV-nya sing ekstrim tendak ono, sing langsung menuju ke flying fox ada gitu ya. Jadi mantep. Wah, bukan yang seneng adrenalin, cuman seneng main apa ATV tok, juga rutenya sudah kita ublek, sudah kita buat gambarnya. Kemudian rute ATV yang satu bundling istilahnya, satu paket dengan ATV dengan flying fox itu juga kita sudah buat. Jadi wisata off-roadnya itu bisa off-road mandiri, ATV mandiri, bisa nge-track DW, dan bisa istilahnya satu paket dengan flying fox. Ya keren toh. Oke, ini kita sudah sampai tempat wisata ya, bukan tempat wisata tapi kayak apa ya, villa ya. Jadi kan ada villanya, ada poolnya, ada apa namanya pendoponya, ada kayak tempat panahan gitu ya.
wisata olahraganya, panah itu ada, outboundnya juga ada, kemudian glampingnya pastinya juga ada gitu ya. Nah ini kita mau ngecek apa namanya dari gondolanya. Nah ini Mas Ruli yang ngerti tempat gondolanya itu yang mana sih gitu ya, mana ini tempatnya gitu. Ya, Oke. ora ya. Nah ini walaupun berlumut sebenarnya tidak licin. Nah hijau-hijau royo-royo tapi kok ora lunyu ya, memang nggak licin karena batunya memang batu yang bukan batu yang licin ya, jadi batunya masih berpori gitu, nggak licin. Aman lah untuk wisata, memang pemilihan batunya memang tepat gitu ya. Kalau untuk jalan kaki juga nggak licin, untuk kendaraan juga kita lewatin ini nggak licin. Oke, nah kita pelan-pelan menuju ke gondolanya yang mau dituju. Mas Ruli yang ngerti ini. Sing ndi to asline gondolane, wong aku ya ora kelingan gitu. Aku ya ora kelingan. Oke. Yes. Kayaknya udah mulai deket nih, kalau aku lihat dari mapku sih udah mau sampai gitu ya, udah mau sampai. Oke. Dan gilanya itu aku sempet terpana. Terpananya itu ternyata itu masih ada hamparan bukit savana yang banyak gitu. Kemudian tidak ada kabel listrik, tidak ada bangunan, tidak ada apa namanya ya, pemukiman di bukit-bukitnya itu. Jadi alami itu loh, wah jangan tenan dan membuat tercengang, waduh, tercengang, terheran-heran gitu. Woi, istimewa banget. Bener. Begonan. Ini gondola yang pertama. Begonan yang terakhir mau. Lah ya bener. Heeh. Mana loro to? Ijo-ijone. Lah iya, bener. Iya. Kono. Nah, survei sih dono sih. Oke, ini gondola yang pertama. Kemungkinan kalau nggak di sini ya di gondola yang kedua katanya Mas Ruli, Flying Fox gitu ya. Nah, jadi kita perlu survei dulu. Nah, kita tilii, wah, kita intip. Nah, apakah bukitnya bener gitu. Kalau salah ya goleki meneh. Ada. Oke, sarung tanganku dibuang. Oke, nah kita cari dulu. Yes, bener-bener jadi survei ini tenanan loh maksudnya. Bener-bener fake, kita fixkan sehari ini selesai gitu ya. Nah ini dia gondola yang kedua. Bener. Bener toh, ini bener wes. Apalagi kalau di gondola kedua, kalau jadi dibikin Flying Fox wes istimewa banget view-nya kayak delok. Wes istimewa sekali. Nah, wis. Oke, semuanya sudah fix. Saatnya kita untuk istirahat, santai-santai dulu ya, menikmati dan kita melihat rekam jejaknya kita. Jadi bisa kita pelajari nanti ya toh. Kita cukup. Nah, kita cukupkan. Kita cukupkan. Nah, ini kita mau menilai villa-villanya, kemudian mungkin yang bisa dipaketkan. Nah, ini yang balik. Ini Mas Ruli ngajakin untuk lihat apa namanya villanya. Nah, luar biasa bukan? Yes, alhamdulillah semuanya sudah selesai semua. Kita loading lagi dan persiapan untuk pulang.
Hehehe. Sampai jumpa di aktivitas Ewan on Wheels berikutnya.